Halo guys, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Oke, kali ini kita buat pack a pile ya. Pilih kartu. Di sini ada 3 pile. 1, 2, 3 ya. Silakan pilih pile kamu. Untuk temanya adalah kabar baik ya yang akan datang padamu ya di tahun 2026. Ya, jadi kabar baik untuk kamu di tahun 2026. Pilih sesuai dengan intuisi kamu ya, dengarkan intuisi kamu. Bisa pilih lebih dari satu ya, sesuaikan aja dengan hati kamu ya, mana yang memanggil gitu. Di pile 1 di sini kita punya ask from heart from author ya, ask for help from others. Bertanya pada orang ya atau seseorang. Kemudian di pile 2 kita punya no need to worry. Di pile 3 kita punya ask your angels ya. Oke. Jadi pilih pile kalian. Kalau butuh waktu kalian bisa pause dulu videonya ya. Di sini kita mulai dari pile 1 dulu. Oke. Ini aku akan sisihkan dulu di sini. Untuk pile 1 yang pilih ask from help from others. Oke. Kita lihat apa ini. Ini untuk kartu pilihan aja ya di sini. Dan kita akan baca yang ini. Oke, di sini ada mungkin nanti aku akan bacakan ya, ini mungkin pesan spesifik buat kamu. Kita akan lihat dulu di sini. Kita punya Four of Wands ya, kabar baik untuk kamu. Four of Wands di sini kita punya apa istilahnya, Five of Swords, dan di sini kita punya Six of Swords. Oke. Kabar baik untuk kamu di sini yang aku lihat ya, untuk yang pertama itu ada Four of Wands yang menandakan sebuah perayaan ya, perayaan. Mungkin semacam pernikahan ya untuk beberapa di antara kamu. Mungkin ada yang akan menikah di sini ya, atau bersama pasangan akhirnya kalian mencapai tujuan ya, maksudnya mencapai tujuan ya. Lama gitu ya kalian pacaran tapi kok nggak nikah-nikah nih, nah istilahnya kayak gitu. Nah mungkin di sini kalian akan ada sebuah pernikahan, kalau nggak pernikahan ya mungkin tunangan gitu ya, sesuaikan aja di sini. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini mungkin kamu akan membuka usaha bisnis sendiri ya, juga mungkin akan menempati rumah baru kayak open house ya gitu ya, kalau kalian yang ingin punya rumah ya, seperti itu. Di sini aku lihat akan ada sebuah rumah ya untuk kamu, atau kayak kesampaian lah tujuan kamu gitu. Kemudian yang kedua di sini aku ngeliat dengan adanya Five of Swords, ini kayak semacam perjuangan ya, perjuangan yang selama ini kamu kayak lalui ya. Ada sesuatu di sini yang kayaknya coba kamu perjuangkan gitu loh istilahnya. Nah, kamu akan mencapai titik dimana oke, akhirnya kamu yang menang. Nah, istilahnya tuh kayak gitu ya. Karena di sini bukan, aku lihat bukan menyerah ya, tapi kayak ada sebuah konflik yang terjadi ya di dalam kehidupan kamu selama ini. Bisa kamu konflik dengan orang lain, tapi bisa juga ini yang menandakan sisi dirinya kamu ya, emosionalnya kamu gitu. Kayak kamu itu berusaha ya, mungkin kayak berjuang untuk meninggalkan hal-hal yang kurang baik di dalam kehidupan kamu. Nah itu kan kayak perjuangan juga untuk kamu. Contoh, kamu meninggalkan masa lalu gitu ya, kamu berusaha healing, kamu berusaha move on, nah istilahnya kayak gitu. Nah karena kamu nggak menyerah di sini, berusaha terus, nah akhirnya kamu kayak mencapai titik dimana oke, kayak gitu loh ya, mencapai titik dimana oke, akhirnya aku yang menang, nah istilahnya gitu. Tapi kemenangan kamu itu membawa energi yang sangat melelahkan di sini. Jadi waktunya mungkin untuk kamu untuk istirahat ya, refreshing gitu, karena di sini juga ada Six of Swords. Aku rasa mungkin kamu akan melakukan perjalanan di sini, entah ini berkaitan dengan seperti yang bilang tadi refreshing,
traveling gitu ya, mungkin atau kamu ingin pindah tempat, pindah kota, pulau atau negara. Tapi bisa juga ini kamu yang akan traveling keluar pulau kayak gitu ya, keluar kota atau bahkan mungkin kamu keluar negara gitu ya untuk pokoknya di sini ada sisi diri kamu tuh ingin menemukan sebuah ketenangan kayak gitu loh ya, seperti itu. Dan selain itu juga aku rasa selain kamu move on ya, akhirnya bisa meninggalkan hal-hal yang kurang baik untuk kehidupan kamu, di sini bisa juga seperti yang bilang tadi juga kayak perpindahan gitu loh, karena kamu kayak udah lelah gitu loh dengan kehidupan kamu yang seperti itu gitu ya, yang dimana mungkin kamu selalu terlibat konflik atau orang-orang di sekitar kamu itu toksik gitu ya. Nah akhirnya kayak kamu rasa aku kayaknya nggak bisa di sini terus gitu ya, aku kayaknya nggak bisa diginiin terus gitu. Contoh kamu sering dimanfaatin, kemudian kamu juga jadi korban nih ya, entah korban fitnah, entah ya karena orang lingkungan toksik ya. Nah biasanya kayak gitu ya, orang itu tuh suka fitnah, suka gibah gitu. Bahkan di sini kamu sendiri sudah dalam kondisi kurang baik ya secara mental gitu, mungkin kamu habis punya musibah atau apa gitu, tapi di lingkungan kamu juga nggak support ya, orang-orang seperti itu. Jadi kan healing kamu tuh nggak cepet gitu loh ya, karena lingkungan kamu nggak mendukung gitu loh. Nah disitulah mungkin kamu kayak pengen pindah gitu loh, pindah tempat gitu. Pokoknya ini meninggalkan hal-hal yang kurang serve buat kamu gitu loh ya, yang nggak bikin kamu tenang, nggak bikin kamu nyaman gitu. Kamu ingin menuju ke sebuah tempat atau dimana kamu menemukan ketenangan gitu. Kalau nggak gitu ya, selain menemukan ketenangan, kedamaian untuk kamu juga, ini ada kaitannya dengan healing kamu gitu loh. Kamu pengen sembuh, kamu pengen cepat sembuh gitu, kamu nggak pengen seperti ini terus kayak gitu ya. Karena di sini banyak pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan ya, bahkan dari kecil ya di sini ya. Makanya kalau di situ adalah lingkungan kamu dibesarkan dari kecil, biasanya yang membawa dampak sangat negatif untuk diri kamu itu adalah lingkungan di mana kamu dibesarkan gitu ya. Kebanyakan tuh gitu ya, traumanya atau asalnya itu dari situ, biasanya lingkungan yang tidak mendukung gitu. Dan kamu kayak pengen hijrah gitu loh, pengen move on atau move gitu, nggak mau pengen di situ lagi gitu ya, pengen cari tempat yang lebih tenang, yang lebih bikin kamu tuh nyaman, damai kayak gitu, istilahnya seperti itu. Karena kamu tahu di sini kalau nggak gitu kamu nggak bakal cepet healing gitu loh, karena istilahnya sumbernya aja di situ gitu loh, kamu berada di dekat sumber gitu loh ya, sumber yang bikin kamu tambah stres, tambah frustasi istilahnya kayak gitu ya. Nah makanya di sini aku rasa kamu akan move gitu lah, ada pergerakan dari diri kamu gitu ya, mendapatkan tempat yang lebih baik gitu. Oke, seperti itu. Dan di sini ada ask for help from others, ini mungkin menandakan ya bahwa kamu mungkin ada sisi kebingungan, kamu mau kemana, kamu gimana gitu ya, kamu cari bantuan ya, bertanya pada orang ya, pokoknya ini istilahnya cari bantuan lah gitu ya, yang istilahnya kalau kamu butuh bantuan seseorang ya kamu cari bantuan, cari dukungan seperti itu. Oke, dan kamu juga akan mendapatkan ya, karena ini kabar baik buat kamu. Jadi kalaupun kamu mencari bantuan, dukungan, bertanya pada orang ya, kamu pasti akan dapat dukungan di sini, dan tentunya ya orang yang tepat ya gitu. Kemudian kita lihat dari pel 2 di sini. Oke, untuk pel 1 ini nggak berpatok pada zodiak ya, tapi di sini bisa saja zodiak kamu itu ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian Gemini, Libra, Aquarius. Oke. Namun sesuaikan aja di sini dengan bacaannya. Oke, kita lihat untuk pel 2. No need to worry ya. Jangan khawatir. Bisa juga yang memilih pel 2 ini adalah orang-orang yang banyak khawatir gitu ya, mengkhawatirkan sesuatu, stres gitu ya, memikirkan hal-hal yang terlalu jauh negatif gitu ya, padahal itu hanya di pikiran doang, istilahnya tuh gitu. Kemudian kita lihat ya, makanya di sini mungkin ini menandakan pesan buat kamu yang dimana jangan khawatir gitu. Khawatir berlebihan hanya akan menunda harapan kamu menjadi kenyataan ya, seperti itu. Kita lihat apa sih kabar baik buat kamu di sini pel 2. Oke, di sini ada 8 of Wands. Kemudian ada 2 of Pentacles. Kemudian di sini ada the Devils. Pel 2 di sini. 8 of Wands, ada perjalanan, ada pergerakan di sini dari sisinya kamu, yang kamu mungkin stuck
ya, kamu masih mikir-mikir, masih menimbang-nimbang, maju nggak ya gitu. Kalau misalkan kamu ingin pindah tempat, ya kamu kayak maju mundur, pindah nggak ya gitu ya. Bisa pindah tempat, bisa pindah pekerjaan, nah kayak gitu ya. Nah di sini aku rasa akan ada sebuah effort tindakan dari kamu gitu, perpindahan gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin memang ada pindah tempat, pindah kerja atau kayak gitu ya. Ada bisa juga berkaitan dengan traveling. Mungkin kamu akan jalan-jalan gitu ke suatu tempat gitu. Dan perjalanan udara ya yang di sini aku lihatnya. Terus kemudian di sini dari sisi karir aku lihat ada kemajuan yang sangat pesat, karena di sini juga ada Two of Pentacles. Mungkin kamu akan lebih sibuk di pekerjaan. Kalau misalkan kamu yang nggak dapat pekerjaan, mungkin kamu akan dapat peluang kesempatan pekerjaan, tapi kamu harus ambil ya secepatnya gitu, karena Eight of Wands ini menandakan ya kalau kamu nggak ambil ya dia akan cepat hilang gitu loh. Jadi jangan sia-siakan kesempatan gitu ya, entah cocok atau nggak cocok dengan kamu ya ambil aja dulu gitu loh, daripada kamu nggak ada kerjaan gitu ya, seperti itu. Nanti nextnya mungkin kamu bisa mempertimbangkan yang lain atau pindah ke tempat yang lebih baik gitu istilahnya, sambil nyari-nyari istilahnya kayak gitu loh ya, daripada kamu nggak ada kerjaan gitu. Kemudian di sini aku juga ngerasa kalau di dalam relationship ya, aku lihat di sini akan ada kemajuan di relationship kamu juga ya. Entah komunikasi yang intens gitu, yang dulunya mungkin kamu kurang komunikasi dengan pasangan kamu, di sini ada komunikasi yang intens. Kemudian juga aku lihat kalau kamu ada jarak dengan pasangan kamu ya secara komunikasi, contoh nih kamu nggak ada komunikasi, nah di sini aku rasa akan ada komunikasi lagi dengan pasangan kamu, atau bahkan pasangan kamu akan datang lagi di sini. Terutama kamu yang ada jarak ya di sini ya, beda kota, pulau atau negara seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada Two of Pentacles ya. Ini ada semacam pemasukan ya, aku lihat kalau di sisi keuangan kamu mulai stabil lagi, tapi kamu harus mempertimbangkan juga yang dimana keluar masuknya uang kamu harus pikir-pikir lagi gitu loh. Jangan sampai baru stabil kamu sudah keluar kayak gitu, dan kamu nggak lihat gitu loh pemasukan kamu dengan pengeluaran kamu itu ya, apakah pengeluaran itu lebih banyak daripada pemasukan gitu ya. Karena di sini ada indikasi bahwa kesannya akan terkuras habis gitu, atau kayak cepet habis gitu loh uang kamu, karena kamu nggak berpikir nanti gitu loh. Baru mungkin kayak kamu baru dapat pemasukan sedikit atau kayak pemasukan kayak gitu ya, stabil kembali keuangan kamu. Karena di sini juga ngerasa ada devil, karena godaan atau karena ambisi kamu atau karena keinginan kamu ya. Nah kamu nggak lihat-lihat di sini, jadi kamu keluar gitu. Kalau lihat saldo tabungan, masih banyak, uangku masih banyak ya, kamu nggak kerasa kan sedikit gitu. Ternyata tabungan kamu cepet terkikis kayak gitu, yang akhirnya nanti kamu akan khawatir tentang hal uang gitu, takut habis nah istilahnya kayak gitu. Makanya di sini pertimbangkan lagi pemasukan dan pengeluaran kamu gitu. Tapi it's okay, aku ngeliatnya di sini nggak buruk, karena ini kabar baik buat kamu ya. Jadi keuangan kamu itu stabil, hanya saja diri kamu yang harus kamu seimbangkan gitu loh ya. Kamu jangan mengikuti gengsi, ambisi, keinginan gitu ya. Ini prioritas mana? Prioritaskan dulu yang mana yang benar-benar prioritas kayak gitu loh ya. Jadi kayak yang penting aja deh, kalau nggak penting jangan dulu gitu, ditahan dulu keinginan kamu seperti itu. Oke, kemudian di sini ada the devil ya. Ya ini juga mungkin ada rasa takut kayak gitu ya. Aku rasa dengan adanya devil ini mungkin kamu akan bisa lepas ya dari sisi yang kurang baik. Kayak kamu juga bisa meninggalkan hal-hal yang tidak baik ya di dalam diri kamu, atau kayak mengatasi. Bisa juga ini bisa mengatasi rasa takutmu bisa, atau melepaskan kemelekatan apapun yang ada dalam diri kamu, atau kamu bisa mengenali sisi-sisi negatif di dalam diri kamu gitu ya, dan mengatasi itu sehingga kamu nggak salah dalam mengambil keputusan gitu. Karena di sini juga ada Eight of Wands yang dimana mungkin pelepasan gitu, yang selama ini mungkin kamu stuck gitu ya dalam hal berkaitan melepaskan sesuatu, karena ada kemelekatan, keterikatan gitu ya. Nah akhirnya kamu bisa lepaskan. Kemudian sisi-sisi negatif di dalam diri kamu, misalkan kamu tahu bahwa kamu ini orang yang masih begini-begini gitu ya, kayak kamu tahu oh ternyata ini yang bikin aku begini gitu. Kayak contoh nih ya, sisi yang toksik ya atau kurang baik di dalam diri kamu, kebiasaan, bisa kebiasaan negatif gitu ya. Contoh kamu sering minum alkohol yang bikin kesehatan kamu menurun,
ya kayak gitu, atau adiksi dengan sesuatu apapun itu gitu ya, yang intinya ini negatif gitu ya, yang nggak baik buat kamu, dan kamu tuh kayak berusaha untuk melepaskan gitu ya. Nah ini akhirnya kayak kamu tuh bisa gitu, bisa kamu lepaskan gitu. Meskipun di sini kayak kamu butuh waktu banget ya, waktu yang cukup lama gitu. Tapi akhirnya kamu bisa melepaskan gitu. Bahkan di sini bisa juga ada kaitannya dengan energi seseorang dari masa lalu yang sangat kuat melekat di kamu. Kamu juga akhirnya bisa lepas di sini gitu. Ya. Seperti itu. Oke, untuk zodiak kamu di sini, tapi ini nggak jadi patokan ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn ya, dan energi Capricorn paling kencang, tapi ini nggak jadi patokan. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya, untuk yang pilih PL2. Dan ingat, ambil yang resonate. Terima kasih. Oke, sekian dulu, kita lanjut ke PL3 di sini. Kamu yang pilih PL3 ya, kita lihat di sini. Ask your angel, bertanya kepada malaikatmu. Aku rasa yang pilih PL2 ini punya guide ya, atau kayak spirit guide gitu, guidance kayak gitu. Jadi mungkin ada situasi-situasi yang kamu kayak bingung, membutuhkan sebuah jawaban dan kamu nggak tahu gitu ya. Nah ini kamu ini sebenarnya orang-orang yang punya guidance atau spirit kayak gitu ya. Ada yang kayak membimbing kamu gitu loh ya, spirit yang membimbing kamu atau semacam guide spirit, apa istilahnya kayak malaikat penjaga atau pelindung gitu ya, atau ya bisa dibilang juga orang-orang yang dilindungi oleh leluhur kayak gitu ya, seperti itu. Jadi kamu itu jangan bingung gitu ya, karena mereka itu akan ngebantu kamu gitu loh dalam menyelesaikan masalah yang kamu hadapi gitu, atau kamu kayak lagi bingung ngapain gini-gini, mau keputusan apa gitu. Nah kamu bisa meminta petunjuk dari mereka gitu loh istilahnya. Oke, dan kita lihat ya kabar baik untuk kamu apa di sini. Kita punya the moon, kita Queen of Swords dulu ya. Queen of Swords, kemudian kita punya the moon, kemudian kita punya Six of Pentacles. Oke. Kabar baik untuk kamu di sini yang aku lihat dengan adanya Queen of Swords ini, kamu sepertinya sudah bisa ya, akan bisa atau sudah bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dan mampu membuat batasan yang jelas, yang sehat untuk diri kamu, karena Queen of Swords ini juga orang yang sangat bijak, orang yang sangat cerdas dan tahu apa maunya dia gitu. Kalau enggak iya gitu loh. Jadi kayak kamu yang dulunya nggak berani menolak, nggak berani berkata tidak, nah di sini kamu akan bisa lebih tegas gitu ya, bisa menolak, bisa berkata tidak gitu ya, dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kata hati kamu gitu. Kamu udah bisa memprioritaskan atau mengutamakan kata hati kamu gitu, karena ya kamu udah melewati masa-masa yang kurang menyenangkan di sini, kamu berhasil mengatasi itu gitu ya. Dan aku juga ngerasa kamu akan lebih bisa waspada gitu ya, atau seperti yang tadi, membuat batasan yang jelas, yang sehat untuk diri kamu. Jadi kamu tahu siapa dan apa yang boleh atau kamu persilahkan masuk di dalam hidup kamu dan tidak gitu loh ya. Jadi kamu lebih selektif di sini orangnya, kamu akan lebih mampu selektif di dalam melihat atau menilai seseorang. Oh ini orang ini baik, orang ini nggak baik kayak gitu. Oh orang ini punya niat yang kurang jelek, dan ini punya niat baik. Nah istilahnya kayak gitu. Kemudian kamu juga bisa, oke, aku nyaman di dekat orang ini, oke, dia bisa berada dekat dengan aku gitu, istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi pokoknya kamu akan lebih selektif di sini dalam melihat, dalam menilai apa dan siapa yang boleh dekat dengan kamu atau masuk dalam kehidupan kamu, seperti itu ya, tegas gitu ya. Dan juga kamu juga bisa lebih jujur, apa adanya gitu, juga berkata jujur juga, istilahnya tuh kayak gitu ya. Kalau sebelumnya mungkin kamu ini nggak bisa jujur, nggak bisa tegas gitu, bahkan selalu mengiyakan ketika hati kamu nggak mau melakukan kayak gitu ya, seperti itu. Ini kamu nggak lagi seperti itu
gitu. Dan aku juga ngerasa kamu akan lebih dihormati di sini, dihargai di sini gitu. Oke, dan ada the moon di sini. Oke, the moon. Sesuatu di sini ya yang sepertinya tidak jelas di dalam kehidupan kamu itu akan menjadi lebih jelas gitu. Sesuatu hal juga yang sepertinya sifatnya rahasia atau tersembunyi yang tidak kamu ketahui sebelumnya, tapi kamu juga sepertinya mencoba untuk mencari tahu lah, istilahnya tuh kayak gitu. Nah, ini akhirnya kamu ketahui gitu loh, apa yang tersembunyi, apa yang sebelumnya tidak kamu ketahui, ini akan kamu ketahui. Apa yang di sini nggak jelas gitu ya, akan ada kejelasan seperti itu. Dan juga the moon ini menandakan bahwa kamu akan lebih sensitif di sini ya, lebih peka, lebih perasa ya. Dan yes, Assure Angel di sini ada kaitannya. Assure Angel, perhatikan mimpi kamu ya, perhatikan mimpi kamu ya, karena the moon ini juga bisa berarti bahwa malaikat kamu ya, guidance kamu, spirit kamu akan memberikan kamu petunjuk di dalam mimpi ketika kamu minta petunjuk kayak gitu loh, istilahnya ya, seperti itu ya. Kamu akan dibantu di sini atau dibimbing gitu ya. Jadi perhatikan mimpi kamu. Kemudian aku juga ngerasa the moon ini bisa kayak hal-hal sisi gelap gitu ya dalam diri kamu itu, yang muncul ke permukaan, bayangan lah istilahnya ya, bayangan diri, bayangan dalam diri itu kayaknya bisa kamu atasi di sini yang aku lihat ya, akan bisa kamu atasi gitu ya. Walaupun mungkin kayak muncul tenggelam kayak gitu ya, tapi kamu bisa atasi di sini karena di sini ada Queen of Swords ya. Kamu nggak akan kesulitan lagi kayak sebelumnya gitu loh ya, seperti itu. Kemudian di sini ada Six of Pentacles. Nah, Six of Pentacles ini menandakan bahwa rezeki kamu ya dari sisi keuangan untuk beberapa orang ini akan mengalir dengan deras gitu ya. Jadi kalau sebelumnya keuangan kurang baik, di sini akan membaik gitu. Kemudian juga karir yang lancar, karir yang sukses gitu. Dan ini juga menandakan bahwa kamu diminta untuk berbagi ya sama orang yang tidak seberuntung kamu gitu ya, kayak bersedekah gitu ya pada orang yang tepat, pada orang yang pas gitu, yang memang membutuhkan gitu. Karena di sini aku lihat ada aliran rezeki yang lancar ya di kamu di 2026 ini gitu. Dan juga nggak semua ya, beberapa orang ada kaitannya dengan hutang. Mungkin beberapa orang ini ada seseorang yang mungkin ada kaitannya dengan utang piutang dengan kamu ya. Mungkin dia akan melunasi hutangnya dengan kamu di sini. Ya, membayar kembali uangnya ke kamu gitu loh. Ada beberapa ini mungkin orang yang sudah lama sekali ya, mungkin gak ada kabar, bisa juga yang kamu pikir mungkin dia udah menghilang tak kemana, gak balik, nah gitu. Tapi bisa juga orang yang sudah lama aja gitu ya. Sepertinya dia akan melunasi hutangnya dengan kamu. Dan untuk beberapa orang, kalau misalkan kamu memiliki kesulitan apa gitu ya, kesulitan apa di dalam kehidupan kamu, ini aku rasakan ada yang ngebantu kamu ya gitu. Akan ada seseorang yang akan membantu kamu dengan ikhlas di sini, dengan tulus gitu. Ya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Maka kamu juga terbuka dan juga jangan ini ya, mengkhianati kepercayaan orang gitu ya. Seperti itu. Jaga kepercayaan orang gitu. Hargai orang yang sudah baik sama kamu. Apalagi orang-orang yang ini tipe-tipe orang yang dermawan ya, tipe-tipe orang yang baik yang memang tulus dalam membantu atau menolong gitu. Dia nggak melihat, nggak pandang bulu gitu loh. Nggak melihat siapa, latar belakang kamu apa, kayak gitu, nggak ngelihat dari sisi itu gitu loh ya. Orangnya dermawan, orangnya tulus, dia ingin membantu, ya udah bantu gitu istilahnya gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang pilih PL 3 ambil yang resonate ya. Untuk zodiaknya, zodiak kamu tapi nggak jadi patokan, ada Pisces,
Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius ya untuk zodiak kamu. Tapi ini nggak jadi patokan. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.